Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita akan memasuki surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-20 sebelum kita membaca tafsir mukhtasar tafsir Al-Baghawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد hampir-hampir al-barqu kilat yakhtafu itu menyambar absarahum penglihatan mereka kullama ketika adha'a kilat itu menerangi lahum bagi mereka masyau maka mereka berjalan fihi di bawah kilat cahaya kilat tersebut. Wa idza dan jika azlama alaihim kegelapan menimpa mereka qamu maka mereka berdiri diam. Walau sya'allahu dan jika seandainya Allah berkehendak ladzahaba bisam'ihim maka pasti Allah mampu menghilangkan pendengaran mereka wa absarihim dan menghilangkan penglihatan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu qadirun maha mampu maha berkuasa. Ayat yang ke-20 ini adalah merupakan kelanjutan penjelasan tentang keadaan orang-orang munafikin yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Yang ini adalah merupakan ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan perilaku, sifat-sifat, kondisi dan keadaan orang-orang munafikin. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan keadaan orang munafikin itu bagaikan orang yang berjalan di bawah cahaya kilat. Yang namanya cahaya kilat ketika di saat hujan dan kilat kadang datang kadang tidak. Mereka digambarkan berjalan di bawah cahaya kilat, kemudian ketika kilat itu hilang, kembali mereka menjadi berada dalam kegelapan dan mereka diam tidak mampu berjalan. Dan Allah Maha mampu melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka karena Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Mari kita baca tafsir Al-Baghawi atau mukhtasarnya. Yakadul barqu, hampir-hampir
kilat itu ay yaqrubu. Yakadu artinya yaqrubu, dekat sekali. Jadi kilat itu digambarkan sangat dekat sekali dengan orang munafik, hampir saja menyambar. Yuqalu, dikatakan, kada yaf'alu idza qaruba wa lam yaf'al. Hampir saja kilat itu melakukan itu, maksudnya hampir saja kilat itu menyambar. Idza qaruba, ketika dekat, wa lam yaf'al, akan tetapi kilat itu tidak menyambar. Yakhtafu absarahum, yakhtafu absarahum, yakni menyambar penglihatan mereka. Artinya yakhtalisu, ya, mengambil. Yakhtalisuha artinya hampir saja kilat itu mengambil pandangan mata mereka, matanya disambar gitu. Wal khatfu istilabun bisur'ah. Khatafa yakhtafu, ya, khatfan bahasa Arabnya istilabun bisur'ah, yaitu merampas dengan cepat. Jadi hampir saja kilat itu merampas pandangan mata mereka dengan cepat. Artinya pandangan mata mereka diambil dengan cepat sehingga hilang. Kullama artinya mata ma. Kullama artinya mata ma, kapanpun, kapan saja. Adha'a, kapan saja. Adha'a, kilat itu menerangi mereka. Masyaw fihi, maka mereka berjalan di bawah cahaya kilat itu. Wa idza azlama alaihim, dan bila kegelapan menimpa mereka, artinya kilat itu hilang, otomatis menjadi gelap. Qaumu, mereka berdiri diam. Ay waqafu mutahayyirin, artinya digambarkan orang munafikin itu berjalannya ketika ada kilat, sehingga mengikuti cahaya kilat itu. Karena pada dasarnya orang munafik itu berada dalam kegelapan. Ketika tidak ada kilat, maka mereka gelap dan mereka kebingungan. Fallahu ta'ala syabbahahum fi kufrihim wa nifaqihim, maka Allah Ta'ala menyerupakan mereka dalam kekufuran mereka dan kemunafikan mereka, biqaumin, menyerupakan dengan suatu kaum, kanu, yang mereka fi mafazatin wassawadin, berada di tengah padang pasir dan kegelapan, fi lailatin mudlimah, di tengah di waktu malam yang sangat gelap gulita. Asabahum maturun, yang mereka tertimpa hujan, ya, fihi zulumatun, yang di dalam hujan itu ada kegelapan. Ini Allah menyerupakan keadaan orang-orang munafikin. Allah serupakan kekufuran orang munafik dan kenifakan orang munafik, digambarkan mereka itu ibaratnya seperti suatu kaum yang sedang berada di tengah padang pasir yang gelap, di malam yang gelap gulita, hujan lebat lagi. Yang di dalam hujan lebat itu ada kegelapan yang sangat pekat. Min sifatiha, di antara sifatnya adalah anna sariya la yumkinuhul masyu fiha. Di antara sifatnya, sifat kondisi waktu malam tersebut, keadaan mereka di waktu tersebut, itu sesungguhnya orang yang berjalan itu tidak mungkin bisa, orang yang berjalan malam, ya, asari tadi, orang yang berjalan malam tidak mungkin bisa berjalan di kegelapan itu. Ya, coba bayangkan berada di tengah padang pasir, tidak ada cahaya, ya. Orang yang berjalan di malam yang gelap di tengah padang pasir, nggak ada cahaya sama sekali, mengandalkan cahaya kilat. Jadi berjalannya kalau ada kilat. Sementara kilat itu sebentar, ya, nyala sebentar, hilang, gelap. Itu kondisi orang munafik. Waradun min sifatihi, dan petir, ya, kalau kilat itu kan cahaya. Waradun, dan petir, ya, suara menggelegar petir. Di antara sifat petir itu adalah ayyadum as-sami'un, ya, bahwasanya
orang-orang yang mendengar petir itu menutupkan asabi'ahum ila adhanihim, menempelkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka, min haulihi, karena takut kepada petir. Ya kita lihat ya, ketika ada petir menggelegar, orang-orang pada menutup telinga atau pada bersembunyi, takut karo terkena. Wabarkun, dan kilat, min sifatihi, kilat, cahaya, kilat, di antara sifatnya adalah ayyaqruba, itu hampir, min ayakhtafa absarahum, di antara sifat kilat adalah hampir, kilat itu seakan-akan mau menyambar mata kan gitu. Ya, kita kalau sedang di luar rumah kemudian ada kilat, itu seakan-akan kilat kan mau menyambar mata. Wa yu'miyaha, dan seakan-akan akan membutakan mata, min syiddati tawaqqudihi, karena saking kuatnya nyala, min syiddati tawaqqudihi, karena saking kuatnya nyala kilat tersebut. Walaupun hanya sebentar tapi nyalanya tuh kuat sekali gitu cahayanya. Nah, fahadha masalun, maka inilah permisalan, darabahullahu lil Qur'an, maka ini adalah permisalan yang Allah permisalkan untuk Al-Qur'an. Ya, wasani'il kafirin, dan permisalan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang munafik terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bagi orang kafir, orang munafik itu cahaya tapi sebentar saja, seperti kilat gitu. Ya, bagaikan kilat. Karena Al-Qur'an itu adalah cahaya, tapi bagi orang kafir, bagi orang munafik itu hanya sebentar seperti kilat, itu pun menakutkan bagi mereka. Mereka hanya bisa memanfaatkan sebentar sekali cahaya dari kilat tersebut gitu kan. Fal mataru, maka hujan adalah Al-Qur'an. Maka mator itu adalah Al-Qur'an. Ya. Li'annahu hayatul janan, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan kehidupan bagi hati. Kama annal, ya, mator, ini yang benar mator ya. Kama annal mator, ini salah, saya lihat di dalam kitab aslinya adalah mator. Kama annal mator hayatul abdan. Ya. Al-Qur'an, jadi al-mator yang digambarkan di dalam ayat itu adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah menjadi kehidupan bagi hati. Sebagaimana hujan itu kehidupan bagi jasad, ya kan? Wadh-dhulumatu, dan kegelapan, ya. Wadh-dhulumatu, dan kegelapan itu, ma fil Qur'an, ya. Dan kegelapan itu adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran berupa penyebutan kekufuran dan kesyirikan. Artinya zulumat itu adalah kekufuran dan kesyirikan maksudnya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau mator yang disebutkan dalam Al-Quran, ya itu adalah mator yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran. Atau ya Al-Quran yang menjadi kehidupan bagi hati. Adapun kegelapan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah berupa kekufuran dan kesyirikan. Warra'du, dan ra'ad, apa? Yaitu petir adalah ma khuwifu bihi minal wa'id. Sedangkan petir yang ada dalam Al-Quran adalah sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka. Minal wa'idi, berupa ancaman-ancaman, wa dzikrin nari, dan penyebutan neraka. Jadi ra'ad, ya, petir yang menggelegar itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti orang munafik dan orang kafir, dan penyebutan neraka. Wal barqu ma fihi minal huda, sedangkan barq yaitu kilat adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa al-huda, petunjuk, wal bayan, penjelasan, wal wa'd, dan janji, wa dzikril jannati, dan penyebutan surga. Fal kafiruna, maka orang-orang kafir itu yasudduna adanahum, maka orang-orang kafir itu menutupi telinga-telinga mereka inda qiraatil Qur'ani, ketika Al-Qur'an dibacakan.
makhafata mailil qalbi ilaih, karena takut hati akan condong kepada Al-Qur'an. Jadi kalau orang kafir mendengarkan ada ayat Al-Qur'an dibacakan, tentunya yang membacakan orang-orang yang beriman, mereka menutup telinga mereka karena takut Al-Qur'an akan membuat hati mereka condong kepadanya. Ya, li'annal imana indahum kufrun, karena sesungguhnya keimanan menurut mereka itu adalah kekufuran. Jadi keimanan menurut orang kafir adalah kekufuran. Wal kufru mautun, dan kekufuran itu adalah kematian. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir ya kilat itu menyambar mata-mata mereka atau penglihatan mereka, artinya Al-Qur'anu yubhiru qulubahum, artinya Al-Qur'an itu menerangi hati mereka. Ya, Al-Qur'an itu menerangi hati. Jadi ketika ibaratnya cahaya kilat itu sebenarnya menjadi penerang bagi hati mereka, tapi mereka kan nggak mau gitu, orang-orang munafik gitu kan, orang-orang kafir kan tidak mau. Wakilah, dan dikatakan atau ada yang menafsirkan hadza masalun darabahullahu lil Islam, ini adalah permisalan yang Allah permisalkan, yang Allah buat bagi Islam. Ya, fal mataru al-islamu, maka hujan itu adalah Islam. Wadh-dhulumatu ma fihi minal bala'i wal mihan, sedangkan kegelapan itu adalah apa yang ada di dalam Islam berupa ujian dan malapetaka, ujian dan cobaan, karena di dalam Islam ada cobaan-cobaan. Ya, itu menurut sebagian penafsiran. Warra'du, dan petir itu adalah ma fihi minal wa'id, adalah apa yang ada di dalam Islam berupa ancaman-ancaman. Di dalam Islam ada ancaman. Ya, wal makhawif, dan hal-hal yang menakutkan fil akhirat, di akhirat, karena Islam menginformasikan orang ahlul maksiat, orang yang kufur, orang yang pendosa, orang yang munafik, orang yang musyrik, itu diancam, ada siksa, diketakuti, di sana ada neraka dan seterusnya. Ya, ya. Wal barqu, dan al barq, kilat itu adalah ma fihi minal wa'id, adalah apa yang ada di dalam Islam berupa janji-janji. Orang yang beriman, beramal saleh dijanjikan akan masuk surga. Akan tetapi itu justru yang menakutkan bagi orang kafir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, orang-orang munafik itu meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Yakni maksudnya adalah annal munafiqina idza ra'au fil islami bala'an wa syiddatan, sesungguhnya orang-orang munafikin ketika mereka melihat, idza ra'au, ketika mereka melihat, fil islami, di dalam Islam, bala'an, ada cobaan, wa syiddatan, dan ada kesulitan, harabu, maka mereka lari, hadaran minal halak, maka mereka lari karena takut kebinasaan. Jadi kalau melihat di dalam Islam ini ada cobaan, ada derita, ada kesulitan, mereka lari meninggalkan Islam, takut, ya, takut binasa mereka. Ya, ini beda kalau orang yang beriman, ya. Orang beriman melihat diuji di dalam keislamannya justru semakin teguh. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah itu meliputi orang-orang kafir, artinya jami'uhum, artinya Allah akan mengumpulkan mereka nanti, ya. Yakni la yanfa'uhum harabuhum, artinya larinya mereka tidak berguna bagi mereka. Li'annallaha min waraihim, karena sesungguhnya Allah ada di belakang mereka. Yajma'uhum, ya, nanti akan mengumpulkan mereka dan akan menyiksa mereka. Yakadul barqu, hampir-hampir kilat itu, yakni, ya, maksudnya kata Imam Bawawi, dalailul islami tuz'ijuhum ilan nadhar. Ya, jadi maksud dari yakadul barqu, hampir-hampir kilat itu menyambar mata-mata mereka. Kilat di situ maksudnya adalah dalil-dalil, argumentasi bukti kebenaran Islam. Tuz'ijuhum, itu memaksa mereka untuk melihat sebenarnya. Sebenarnya sudah ada secercah cahaya Islam berupa argumentasi yang kuat tidak terbantahkan bagi orang-orang kafir. Tapi mereka apa?
Mereka tetap menolak ya. Laula ma sabaqa lahum minasyaqawah, kalau seandainya ya tidak ada sesuatu yang telah tetap bagi mereka yaitu berupa kecelakaan. Artinya kalau bukan karena memang orang-orang munafikin itu ya memang jatahnya mereka mendapatkan ya kecelakaan, kesesatan, maka sebenarnya mereka digiring oleh Allah dengan adanya cahaya Islam, dalil-dalil, bukti argumentasi, bukti kebenaran Islam. Mereka bisa melihat sebenarnya, tapi karena mereka ya memang ada kekufuran di dalam hati mereka yang menjadikan mereka akan binasa, sehingga cahaya itu ditolak oleh mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi, ketika kilat itu menyinari mereka, menerangi mereka, maka mereka berjalan di bawahnya. Yakni maksudnya annal munafiqin, sesungguhnya orang munafik, idza azharu kalimatal iman, sesungguhnya orang munafikin ketika mereka menampakkan kalimat iman, aminu, ini hamzahnya ini matnya pendek ya, mereka merasa aman. Ketika mereka menampakkan kalimat iman, maka mereka aman kan? Ya, karena orang-orang mukmin akan menghukumi mereka sebagai mukmin secara lahir. Akan tetapi fa idza matu adu ila dzulmati, akan tetapi ketika mereka telah wafat, telah mati, mereka kembali ke dalam kegelapan. Jadi mereka mendapatkan cahaya keamanan itu hanya di masa masih hidup di dunia saja. Karena orang munafik itu akan disikapi oleh kaum muslimin sebagai sesama kaum muslimin, sehingga haknya akan diberikan. Tapi itu hanya di dunia. Ketika mereka wafat, mendapatkan asli daripada apa yang ada dalam hati mereka, kembali kepada kegelapan. Wakila, dan dikatakan maknanya adalah kullama nalu ghanimatan wa rahatan fil Islam. Maknanya adalah ketika mereka mendapatkan ghanimah dan ketenangan di dalam Islam, sabatu, maka mereka merasa teguh. Mereka teguh seakan-akan kuat imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini penafsiran dari kullama adha'a lahum masyaufi. Ketika kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan di bawah kilat itu. Artinya orang munafik ketika mereka telah menampakkan keimanan, mereka akan aman di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada Allah, ketika wafat, mereka kembali ke kegelapan. Kila, ada yang dikatakan bahwasanya maknanya adalah makna ayat kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adzlama 'alaihim qaumu adalah ketika mereka mendapatkan ghanimah, mendapatkan kedamaian di dalam Islam, mereka teguh. Kemudian mereka mengatakan kami bersama kalian gitu. Akan tetapi wa idza adzlama 'alaihim, akan tetapi jika seandainya kegelapan menimpa mereka, yakni ra'au syiddatan wa bala'an, yakni ketika mereka melihat ada kesulitan dan ada musibah yang menimpa Islam, ta'akharu, maka mereka mundur dari Islam. Mundur mereka, waqamu, dan mereka berdiri kebingungan, ay waqafu. Itu orang munafik begitu. Jadi menampakkan keimanan, keislamannya, menampakkan bahwa diri mereka bersama kaum muslimin, itu di saat mereka apa? Mendapatkan ya ketenangan, mendapatkan keamanan setelah keamanan di dalam Islam, mendapatkan keuntungan di dalam Islam. Akan tetapi ketika mereka melihat Islam ada kesulitan, ada bala, mereka akan lari ya, dan mereka kebingungan. Walau sya'allahu ladzahaba bisamihim, dan kalau seandainya Allah menghendaki, Allah sungguh bisa melenyapkan pendengaran mereka, ai bi asma'ihim, melenyapkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan dan mata-mata mereka, penglihatan mereka az-zahirati, yang lahir. Kama dhahaba bi asma'ihim wa absarihim al-batinah, sebagaimana Allah menghilangkan, melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka yang batin. Allah mampu melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka yang lahir, sebagaimana Allah mampu
telah melenyapkan pendengaran dan penglihatan batin mereka. Kan mereka kufur dalam hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Ketika hatinya dipenuhi dengan kekufuran, maka pendengaran dan penglihatannya itu seakan-akan hilang, tidak ada. Ya Allah hilangkan pendengaran batinnya sehingga tidak bisa mendengar, batinnya tidak bisa mendengar kebenaran. Mata batinnya tidak bisa melihat kebenaran. Maka Allah pun mampu melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka yang lahir sehingga tuli dan bisu betulan. Waqila, dan dikatakan la dhahaba bimastafadu. Artinya Allah mampu melenyapkan apa yang mereka ambil faedah berupa minal izzi, berupa kemuliaan, wal aman, dan keamanan, alladzi lahum, yang mereka dapatkan. Ya Allah bisa melenyapkan apa yang mereka telah ambil faedah berupa kemuliaan, keamanan yang mereka peroleh bimangzilatis sama wal basar, sebagaimana manfaat dari pendengaran dan penglihatan. Ya, artinya bisa jadi maksudnya seperti itu. Artinya Allah melenyapkan manfaatnya. Mereka punya pendengaran dan penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan itu tidak bermanfaat, hilang manfaatnya. Sebagaimana kemuliaan dan keamanan yang mereka dapatkan di tengah-tengah Islam bersama kaum muslimin, itu bisa saja Allah hilangkan kalau Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadir, maha mampu. Qadirun, berkuasa. Allah berkuasa untuk melakukan segala-galanya, termasuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik lahir dan batin, ya, yaitu pendengaran dan penglihatan secara materi, dan juga bisa maksudnya adalah menghilangkan pendengaran dan penglihatan secara maknawi, artinya melenyapkan manfaat dari pendengaran dan penglihatan mereka. Inilah kurang lebih gambaran keadaan orang-orang munafik yang Allah banyak berikan permisalan di dalam surat Al-Baqarah ini, dan ayat yang ke-20 ini adalah permisalan orang munafik yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir yang memberikan permisalan tentang keadaan orang munafik yang begitu menyedihkan. Keadaan mereka itu disebabkan karena kekufuran mereka. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.